Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabilul Muhtadin, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Jumat ketiga sekarang ya. Nggih, monggo. Mau bahas napa? Jumat ketiga. Nggih, monggo. Siapa dulu? Oh, nggih. Nggih, saya sebut dulu. Amal sebelum Jumat itu selain apa? Yang di Jumat yang kita lihat di YouTube tuh Pak Kiai Solikun pakai itu amalan salat 4 rakaat Jumat itu baca tiap setelah apa adalah ada Fatihah dibaca kulhu 50 kali, itu 4 rakaat jadi 200 kali. Itu hadisnya ada. Kalau hadisnya ada atau tidak ada, kula mboten ngertos. Cuman saya seingat saya pernah baca itu ada di Bidayatul Hidayah Imam Ghazali. Itu insya Allah tidak akan mati sebelum melihat surga. Artinya orang kalau sholat itu insya Allah punya kans besar masuk surga gitu maksudnya. Di antaranya ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Kula hadisnya mboten ngertos hadis. Tapi walaupun misalnya taruhlah misalnya hadisnya nggak ada gitu. Kan ini sholat sunnah kan boleh membaca beberapa surah atau satu surah diulang-ulang kan tidak ada masalah. Ada hadis sahih Pak Haji. Tadi berapa? 200 total nggih. Kalau ini hadisnya sahih riwayat Ahmad. Yang 4 kali. Bukan, yang ini. Yang mau saya sebutkan ini hadisnya sahih riwayat Ahmad. Barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali tanpa disela dengan yang lain, maka Allah
bangunkan satu rumah di surga. Itu 10 Pak Haji. Gimana kalau 200 Pak Haji? Apalagi sekali baca langsung 50. Ya udah. Jadi andekan pun misalnya sholat itu yang baca kulhu 50 kali itu, andekan itu nggak ada hadisnya pun, itu keutamaannya luar biasa. Mengulang-ulang Al-Ikhlas itu keutamaannya luar biasa. Kita baca Al-Ikhlas di luar sholat saja 10 kali tanpa disela dengan yang lain, itu dijamin dibangunkan rumah di surga. Orang kalau punya rumah di surga itu sama dengan punya sertifikat surga. Ngaten nggih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi insyaallah salat itu tidak ada masalah diamalkan kalau mau mengamalkan. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu saya juga belum tahu dasarnya, tapi secara hukum boleh. Kenapa? Karena di dalam salat sunnah kita mengulang-ulang surah itu boleh, atau bahkan membaca beberapa surah itu juga boleh. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten. Kalau yang saya ingat kalau yang saya pernah ngaji seingat saya itu dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali. Kalau hadisnya saya kurang tahu. Mungkin saja dari riwayatnya. Kalau saya ngomong nggak ada ternyata ada, malu nanti saya. Ya, saya nggak berani ngomong nggak ada. Cuman saya pernah ngaji itu dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali rahimahullah. Itu dikerjakan cuma hari Jumat aja. Nggih, Jumat, betul. Sebelum Jumat tante? Ya. Nggih. Seingat saya pernah mengamalkan dulu sewaktu saya masih di Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Ketika saya masih nyantri di sana, saya pernah mengamalkan itu. Seingat saya. Boten kula eling kan wis kula lakoni mawon. Boten kula eling-eling berapa menit tak tahu saya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan. Lebih sebut tadi siapa? Yang lebih dulu. Pas Sugeng nggih. Nah, makanya nggih Pak Anu nggih, pasal ngaji nggih. Karena jenengan walaupun lebih tua tapi belakangan jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan bagaimana kalau orang tidak memakai baju ihram itu hukumnya bagaimana yang kedua, karena sekarang ini kan baju ihram banyak kan ada mobil itu bisa nggak kalau untuk, karena kita lagi ada ngomong sama kita pas mobil itu cuma jawabannya ada yang lain untuk ngapain orang yang meninggal itu beda. Tawaf itu kalau dia sedang ihram tentu tidak boleh kecuali pakai pakaian ihram kalau untuk laki-laki. Kalau tawafnya tawaf dia sedang berihram. Tapi kalau dia tawaf yang enggak ihram, asal tawaf pakai celana boleh, pakai baju boleh, tidak ada masalah. Jadi tergantung tawafnya. Kalau tawafnya tawaf ihram, artinya dia ngambil mikot terus berihram, maka dia harus pakai pakaian ihram kalau laki-laki. Kalau enggak kena denda. Dendanya apa? Bayar 3 sok. 3 sok itu zakat fitrah kali 3. Zakat fitrah itu 2,5 kg nggih, kali 3 itu 7,5 kg. 10 kilo lah. Bayar 10 kilo beras. Diberikan ke fakir miskin. Kalau di sana orang enggak makan beras ya sedekah uang. Niat bayar denda karena melanggar tidak pakai pakaian ihram. Kalau dia sedang berihram. Tapi kalau dia asal tawaf saja nggak pakai pakaian ihram nggak apa-apa, karena kalau tawaf itu tidak harus pakai pakaian ihram kalau tawaf saja. Ngoten nggih? Yang pertama. Yang kedua, mengenai boleh nggak kain ihram itu dipakai untuk kain kafan? Jawabannya boleh, nggak apa-apa. Bahkan Ibnu Mubarak itu berpesan agar orang itu kalau bisa baju yang biasa dipakai untuk sholat itu dipakai sebagai kain kafannya. Maksudnya kain kafan yang nempel di badan. Caranya bagaimana? Ya kalau misalnya baju kayak gamis koko atau ya dirobek, jangan berbentuk baju, dalam bentuk kain yang dibeber gitu, nanti nempel di badannya.
Nah, jadi bukan dalam bentuk bajunya. Nah, itu nanti yang dipakaikan itu seperti itu. Nah, termasuk juga yang terjadi pada kain ihram. Kain ihram karena dia sudah lebar kan, ya sudah dilebar aja. Tapi kain kafan yang berikutnya kain kafan yang asli. Tapi yang nempel ke badan orang itu pakaian yang biasa dipakai untuk sholat. Itu anjurannya gitu. Wallah. Apa? Tidak ada masalah. Kain kafan kan berwarna boleh. Cuman yang lebih baik atau yang sunnah itu putih. Kayak jenengan misalnya aku wasiat engkau di kain kafan, pakai kain kafan batik misalnya, boleh, tidak apa-apa. Sah, nggak dosa, nggak. Cuman tidak lebih baik. Yang lebih baik putih. Oke, wallahu alam bishawab. Nggih, ngoten nggih. Monggo Pak Suat Maji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keutamaan waktu pada tiap hari Ramadan ada keutamaan itu. Yang saya dengar ada perang asar ya di hari Jumat itu. Itu barangkali ada zikir atau doa. Jadi dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwa saya baca dalam fikih sunnah ada dalam kitab Bidayatul Hidayah Imam Ghazali juga ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa dari malam Jumat, Kamis malam maghrib itu sampai Jumat asar terakhir itu ada satu waktu. Yang satu waktu itu dirahasiakan oleh Allah kapan satu waktu itu. Yang siapa berdoa pada waktu itu langsung cash Allah berikan. Walaupun yang dia minta itu bersifat materi, langsung cash Allah kasih. Walaupun yang dia minta itu adalah yang bersifat materi. Nah, dalam riwayat itu disebutkan bersungguh-sungguhlah terutama di Jumat setelah asar. Tapi yang sebenarnya itu dirahasiakan oleh Allah. Bisa malam Jumatnya, bisa Jumat subuh, bisa sebelum subuh, bisa setelah zuhur, bisa saat khatib berkhutbah, di antara dua khutbah itu bisa saja. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Cuman ada riwayat yang menyebutkan itu kemungkinan besarnya terjadi setelah asar, kemungkinan besarnya. Maka disuruh bersungguh-sungguh dalam berdoa. Kalau Imam Ghazali menyarankan berbanyak istighfar. Tapi kalau merujuk pada riwayat tentang keutamaan hari Jumat, itu justru berbanyak sholawat sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Pak Jinarto. Pak Ustaz, kita rata-rata di rumah ini punya kamar mandi buat wudhu, Pak Ustaz. Sedangkan kita itu ada surat apa itu yang menyatakan kita termasuk dalam kamar mandi tidak boleh mengucapkan terima kasih Allah. Tapi pada waktu kita wudhu itu kan masih baca misalnya kita doanya salah ini, setelah itu wudhu ya, jawab itu ada kali dalam itu itu bukan bagaimana Pak? Kita di dalam kamar mandi ada tempat wudhu. Berikut badan kita buka itu. Ada apa? Badan kita buka. Rata-rata kita kan buat rumah ini. Nah, bulan kadang tempatnya kan terbatas. Yang pertama apa? Yang kedua, pernah saya baca itu Pak di itu malaikat Jibril pernah menanyakan 3 binatang. Kalau binatang cacing, binatang kelelawar, sama kerbau. Pertama kita lihat binatang kerbau begini, dia kan bau. Apa kamu sudah rela kita kan jadi pertama ini kan ya Pak. Jadi mereka tidak menanyakan begini, dia kerbau kalau kamu rela kita bisa seperti ini. Alhamdulillah kalau gitu Pak. Daripada dari kelelawar yang mandinya pakai lirinya sendiri. Kemudian malaikat juga nanya lagi kepada si kelelawar itu, dia kelelawar apa kamu senang dipakai dari kawan seperti itu dengan mandi sendiri dengan pakai air sendiri. Saya alhamdulillah ciptakan dari kamu seperti ini daripada cacing, setelah
Ya tadi alhamdulillah kita kan mau seperti itu. Ada yang isot. Dan jawab, alhamdulillah saya diibadahkan makhluk manusia akan dijaga lama-lamanya pada itu beriman dan ibadah seperti itu. Pertanyaan saya Pak, apakah ada makhluk lain yang ditanyakan dari aktivitas kita sebagai yang beriman ini yang ditanyakan oleh malaikat ini dulu Pak? Untuk kita nyalain Pak. Terima kasih Pak. Bisa. Yang pertama mengenai wudhu di kamar mandi. Saya mau terangkan dulu lebih rinci. Di dalam istilah kamar mandi itu ada hammam, ada mirhab. Kalau hammam itu kamar mandi aja minus WC, minus kakus, minus toilet, ya, minus toilet. Itu hammam namanya. Kalau hammam ngeten iki yang hanya kamar mandi nggak pakai WC, kayak di kampung saya di Lumajang itu, karena memang lokasinya luas ya, ada pekarangan banyak, sehingga saya itu di kampung itu ada kamar mandi yang tidak ada WC-nya, terus ada yang WC saja nggak pakai kamar mandi. Nah itu kalau yang di kamar mandi tok itu, yang nggak ada WC-nya itu asal kita pakai handuk lah bagian bawah, jangan telanjang bulat ya, pakai handuk itu berdoa dilafadzkan boleh tidak apa-apa, tapi jangan keras-keras. Boleh tapi Allahumma boleh tidak apa-apa. Di kamar mandi yang hanya kamar mandi nggak pakai WC. Satu. Yang kedua, kalau ada WC-nya tidak boleh. Kalau ada WC-nya tidak boleh dilafadzkan doa-doa itu. Kalau mau berdoa bagaimana? Dalam hati. Dalam hati. Nah, kecuali WC jenengan model WC yang begini. Ada saya pernah masuk ke WC itu, ke kamar mandi ya, itu bersab. Jadi WC, pertama WC, terus ada sekatan kaca sih, cuman kacanya tutup ya, buatan transparan. Enggak, ngoten lah. Iya, nggih butek ngoten. Kaca tapi butek ngoten. Terus saya masuk ke ruangan sini, itu sudah bukan lagi toilet tapi kayak ya kaca atau apa ya. Kalau pas di WC-nya yang ada WC-nya itu enggak boleh. Tapi kalau pas di ruangan yang sudah nggak ada WC-nya karena tersekat oleh kaca yang burem itu, nah situ boleh, tidak ada masalah. Kalau yang gitu, karena sudah dianggap sekat, karena dianggap sudah ruangan yang berbeda. Jadi menawi jenengan atau seperti di rumah saya itu kan gabung WC sama kamar mandi yang biasanya kita wudhu di situ juga karena keterbatasan tempat, maka itu tidak boleh dilafadzkan. Doa dibatin saja. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Terus yang kedua tadi kula malah baru dengar niku. Baru dengar. Jadi Pak waktu saya kemarin Jumat di Istiqlal Pak. Jadi saya dengar begitu. Oh nggih. Iya. Khatib yang begitu. Iya. Saya dengar Pak. Jadi kami ini Pak. Oh nggih. Di saat itu bisa ngomong dengan mereka. Malah saya belum tahu saya malah. Jadi binatang juga Pak. Kalau kerbau dan yang kerbau dan berlawan dan tapi tidak binatang itu Pak semua Pak. Alhamdulillah. Oh. Maka tadi mengatakan begini. Jadi alhamdulillah saya jadikan mati daripada Itu khutbah Jumat di Istiqlal. Pak. Silakan dulu Pak. Oh nggih. Itu Jumat lebih yang Jumat awal kemarin Pak. Nggih, kula mboten ngertos lah. Nanti kalau saya jawab nanti saya ngarang. Tapi memang gini. Manusia itu nanti kalau orang itu kafir ya, kalau orang itu kafir, nanti di akhirat melihat binatang selesai jadi tanah itu. Di An-Naba mereka berkata apa? Ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku kayak binatang-binatang itu jadi debu saja atau jadi tanah saja. Tapi kan tidak bisa. Manusia tetap harus lanjut kan. Kalau dia durhaka ya masuk neraka, dan itu lebih parah daripada sekedar menjadi tanah kan. Sementara binatang selesai dengan menjadi tanah. Itu. Sementara orang-orang kafir berkata ya laitani kuntu turaba. Andaikan aku jadi tanah kayak binatang-binatang itu. Artinya ini Pak, jadi binatang tadi pada karena malaikat itu jawabnya dari musuh semua Pak. Benar kita manusia ini Pak ya. Nggih. Iya betul. Harusnya kita lebih bersyukur lagi asalkan kita mau menggunakan iman Islam kita, akal kita, ilmu kita. Insyaallah. Nggih. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih monggo Pak Ali.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Setelah dimandangkan azan subuh itu, habis itu kan sholat qobliyah subuh. Nggih. Nah itu apa 2 rakaat atau 4 rakaat itu yang mana yang benar? Di fikih sunnah itu ada riwayat. Di fikih sunnah yang kita pernah ngaji itu ada riwayat. Jadi selesai sholat subuh Nabi berdiri bilang kepada sahabat, tolong yang tidak datang diberitahu ya nanti. Jadi yang datang memberitahu yang tidak datang bahwa sebelum subuh tidak ada sholat kecuali 2 rakaat. Jadi qobliyah subuh itu 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke. Itu orang yang mengerjakan setelah qobliyah subuh ada lagi apa ada sholat yang lain itu? Mungkin dia yang pertama tahiyatul masjid kali. Ya? Yang pertama tahiyatul masjid kali dia. Enggak, kalau masjid kan sebelum azan. Oh. Nah, setelah dimandangkan azan, itu kan qobliyah subuh. Nah, Mungkin yang bersangkutan salah memahami tentang sholat sunnah fajar sama sholat sunnah qobliyah subuh. Dianggap beda, padahal sama itu. Sholat sunnah qobliyah subuh sama sholat sunnah fajar itu sama. Nggih, sami mawon. Nah, kalau setelah itu Pak, sholat lagi 2 rakaat lagi. Dan dia sholat apa? Makanya kemungkinan orang itu salah paham tentang pengertian sholat sunnah fajar sama sholat sunnah qobliyah subuh. Dikiranya beda. Pertama dia sholat sunnah fajar, sholat lagi 2 rakaat dianya sholat sunnah qobliyah subuh. Karena dalam pemahaman dia qobliyah subuh dan sholat sunnah fajar itu berbeda, padahal sama kan? Padahal sama. Ini masalah Nggih. pada waktu kita jauh dari Pak Ali, Pak ya. Jadi pada waktu kita masuk masjid, kita kan selepas ke masjid, Pak ya. Ramadan ke masjid. Nah setelahnya di azan kita qobliyah subuh. Nah kenapa sholat lagi? Kalau saya biasa menjalankan sama sholat ini Pak, tobat tanah surat atau tobat hajar, tobat hajar. Jadi waktu harus banyak Pak, dari 4 menit gitu kan. Jadi setelah sholat subuh itu kita qobliyah subuh. Sebelum subuh itu, sebelum iqamah subuh. Ya, sebelum subuh. Sebelum adzan subuh apa setelah adzan subuh? Sebelum adzan subuh. Oh, Sebelumnya Pak, setelah adzan. pokoknya gini, qobliyah subuh itu 2. Adapun jenengan mau sholat sunnah yang lain untuk mengisi waktu, monggo mawon, selama tidak dilarang. Kan sholat sunnah mutlak itu kapan saja, selama tidak pada waktu yang dilarang. Cuman kalau yang dari Nabi sih, sependek yang saya pelajari ya, versi dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik, kalau udah qobliyah subuh itu mending baca tasbih. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah 100 kali. Itu sambil nunggu iqamah subuh. Itu yang dari Nabi itu gitu yang saya baca dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadisnya sahih kok. 100 kali sambil nunggu iqamah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah. Itu. Saya kalau mau sholat sunnah nggih monggo mawon. Tapi kalau dilihat dari fadilahnya, kita ngikutin perintah Nabi atau kita akan sendiri? Gini. Sholat itu utama. Tapi yang lebih utama itu mengikuti apa yang Nabi perintahkan pada waktu itu sebenarnya. Ya kayak gini misalnya. Ada beberapa ulama itu kalau hari Jumat itu nggak baca Al-Quran kecuali dalam sholat. Di luar sholat baca sholawat aja. Kenapa? Karena perintah Nabi dari Jumat suruh banyakin sholawat. Ya, bukan berarti terus sholawat itu bisa mengalahkan bacaan Al-Quran, enggak. Tapi pada waktu-waktu itu sholawat lebih utama karena Nabi yang menyuruh. Karena Nabi yang menyuruh jadi lebih utama gitu, lebih utama. Walaupun pahala Al-Quran tetap lebih utama daripada sholawat, tapi di waktu-waktu di mana Nabi menyuruh, di waktu itulah amalan itu yang lebih utama atau yang lebih Allah cintai. Ngaten nggih, wallahu a'lam bishawab. Ada Bapak. Nggih, monggo. Ini ngitung ini Bapak, ngitung Iya. saya kira yang bilang 100 tadi, kalau pakai tangan apa lebih baik pakai tasbih?
Kalau jenengan mau pakai tangan bagus, mau pakai tasbih boleh. Nabi memang terkenal tidak pakai tasbih, Nabi pakai tangan. Tapi ada beberapa sahabat yang pakai tasbih dan Nabi tidak melarang. Berarti sunnah takririyah boleh, tidak ada masalah. Ya, siapa yang pakai tasbih? Pertama istri beliau, namanya Sofiyah radhiyallahu anha. Beliau punya tasbih dari biji kurma 4.000 biji. Nah, yang kedua sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, itu punya tasbih dari tambang yang diikat-ikat. Jadi ada tambang diikat, dibundel-bundel gitu. Kalau nggak salah 2.000 itu tasbihnya itu, bundelannya itu, kalau saya nggak salah. Kalau istri Nabi itu dalam riwayat At-Tirmidzi dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu 4.000 biji. Kalau Abu Hurairah dari ikatan-ikatan tambang itu kalau saya nggak salah 2.000 kalau saya lupa pasnya itu. Nah, jadi Bapak pakai tangan boleh banget, tidak ada masalah. Nabi pakai tangan. Cuman beberapa sahabat menggunakan tasbih dan Nabi tidak menyalahkan. Ya, wallahu alam bishawab. Kalau Bapak nanya ke saya, Bapak lebih khusyuknya dengan apa? Karena ada orang itu kalau pakai tangan lepas kadang, aduh dari mana? Ya, terus dia pakai tasbih aja lah, silakan, tidak apa-apa. Kalau Bapak cukup kuat ingatannya pakai tangan tidak ada masalah. Wallahu alam bishawab. Karena kalau yang Nabi tetapkan berarti sunnah juga itu, Pak. Namanya sunnah takririyah namanya. Kan Nabi tidak menyalahkan. Berarti itu sunnah takririyah namanya. Oke. Monggo Pak Saat Maji. Nggih, Bang. Disarankan jangan minim, kita itu bayar baca doa Allah barik di rumah dan mau itu selama pokoknya 25 kali. Allah barik di rumah dan mau. Allahumma inni as'aluka taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Apa? Barik di rumah dan mau. Itu diserahkan 25 kali, Pak. Karena pada waktu membaca paginya itu nanti selalu berbeda tuh. Karena artinya begini, Pak. Ya Allah berikan keberkasan waktu dan setelah waktu itu diserahkan untuk baca 25 kali setiap hari ini. Makanya adalah kita setelah pada itu malam paginya meninggal, insya Allah kita itu bisa meninggalkan. Pulang beton kertas. Baru tahu saya itu, baru tahu. Tidak durasi loh, Pak. Kenapa? Durasi. Pasir. Kalau beton kertas loh. Tapi kalau mau baca doa sih sah-sah aja sebagai doa. Nggih. Sebagai doa sah-sah saja. Cuman kalau baru tahu saya. Baru tahu. Lafaznya gini Ustaz. Allahumma barik li fi mauti wa fa'alma bina ba'da mauti. Allahumma barik li fi mauti wa fina ba'da mauti. Nggih. Allahumma barik li fil mauti wa fi wafina. Oh, Allahumma barik li fil mauti wa fina ba'dal mauti. Nggih. Kalau betul kertas loh, baru tahu saya. Nggih, monggo. Tapi sebagai doa sah-sah saja sebagai doa. Monggo Pak Ustaz Naji. Mengenai zikir yang 33 kali, Pak, pada waktu itu kalau kan ada tangan gitu ya, tangan kanan. Nah, kalau kita tangan kanan kiri, kan biasa itu. Kalau secara hukum muamalah, karena berhitung kan muamalah, berhitung itu muamalah. Mau kanan mau kiri boleh-boleh aja. Cuman kalau bisa kanan semua lebih baik. Jadi kalau bisa kanan semua itu lebih baik. Karena kan ini kan kebaikan. Oh. Oke. Jadi sunat balik 3 tambah 3 tambah 3. Jadi 3. Tapi 2 3, 2 3, 2 3, 2 3, 2 3.
Lagi kan akhirnya kanan semua kan? Dan kan belakang kanan kiri. Secara hukum berhitungan muamalah. Muamalah itu hukum asalnya boleh, selama tidak ada dalil yang melarang. Nah berarti boleh, tidak ada masalah. Cuman kalau yang lebih baik itu menggunakan kanan semua kalau bisa. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Mau yang lain silakan kalau ada. Ibu-ibu mungkin, ibu-ibu. Oke, monggo. Pertanyaan Pak Ali tadi saya. Oke. Masalah sholat sebelum kita nanti sholat kemudian tadi atau masjid. Nah yang kedua saya ada waktu kita sholat atau sholat ini itu boleh nggak itu fakta atau bagaimana itu kalau kita setelah kemudian subuh tadi atau sebelum kemudian subuh atau sebelum maghrib itu yang kita bicarakan itu lebih afdolnya ya. Kalau panjenengan nanya ke saya mana yang lebih afdolnya, yang lebih afdolnya itu qobliyah subuh. Setelah itu cukup nunggu sambil zikir aja atau doa. Maksudnya sebelum maghrib Pak Ustaz, kita nyampe masjid ya. Oh, Sampai kita lanjutkan sholat taubat atau gitu, terus? Nah itu sebelum ajan itu, kalau setelah ajan kita kemudian subuh gitu. Langsung bikin subuh. Terus tadi pertanyaan apa yang paling afdol yang mana maksudnya? Maksudnya saya yang ini tadi yang sebelum ajan itu kita tayyum masjid, kita sholat taubat atau apa itu, apa kita lebih baik ini atau setelah kemudian subuh atau subuh tadi sebelum ajan subuh tadi tahu. Yeah. Jadi kalau jenengan nanya ke saya terkait dengan sebelum masuk adzan subuh, berarti itu kan masih sholat malam statusnya. Jadi kalau jenengan perbanyak aneka sholat itu lebih baik sebenarnya. Satu. Yang kedua, kalaulah misalnya tidak sholat, maka perbanyak baca Al-Quran itu juga lebih baik. Kenapa? Karena di surah Al-Muzammil itu diperintah untuk membaca Al-Quran. Nah kemudian yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya perbanyak istighfar. Karena ahli surga itu cirinya di waktu sahur sebelum subuh berarti ya, itu dia perbanyak beristighfar. Nah baru nanti masuk waktu subuh kita qobliyah subuh, itu perbanyak doa atau zikir sampai dengan iqomah subuh. Jadi sebelum itu terserah jenengan mau perbanyak sholat sunnah boleh, yang statusnya berarti sholat malam, entah itu sholat hajat, sholat taubat atau sholat yang lain-lain lah gitu. Nah terus kemudian atau kalau misalnya memilih tidak sholat, maksudnya memilih untuk tidak perbanyak sholat, ya sudah perbanyak istighfar atau perbanyak baca Al-Quran. Nah itu insya Allah itu pilihan-pilihan yang baik insya Allah dan mulia dan utama itu insya Allah. Sama itu Okay. sama itu kalau ini ada yang kita sholat yang payung itu kan begitu. Nah itu kan sebelum ada subuh itu dianjurkan kalau bisa 100 kali. Okay. Kalau dia subuh subhanallah ketika ini astagfirullah itu kan katanya ada hadisnya atau itu benar. Yang itu sebelum adzan kita baca yang payung satu itu sebelum adzan itu kita disunahkan. Kalau ya hayya qayyum bi rahmatika astaghis itu ya dzal jalali wal ikram itu kan ismullahil azam itu. Ismullahil azam itu kalau kita berdoa dengan nama-nama itu cepat dikabulkan oleh Allah. Ya, itu ada hadisnya kalau itu. Cuman berapa kali nggak disebut yang saya tahu. Yang disebut itu yang setelah adzan subuh kita qobliyah subuh nunggu iqamah subuh itu disebut angkanya subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Itu hadisnya ada dalam kitab Al-Muwatta Imam Malik. Hadisnya sahih apa maqal. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Terus lagi? Nah, kalau yang asli yang saya tahu yang Ismullahil Azam itu ya hayya qayyumnya itu, terus ya hayya qayyum sama ya dzal jalali wal ikram. Setelah itu bacaannya apa itu macam-macam. Cuman kalau yang di riwayat yang sampai kepada kita itu antara lain kan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Ada lagi? Satu lagi Pak. Nggih monggo. Ada Pak doa kita kalau
Ustaz di mohon untuk baca Qur'an. Sebulan tapi banyak sebenarnya juga dulu Pak Suri dulunya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sebab diberakan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah tiup kami mengajarkan. Doanya apa tadi? Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sebab diberakan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Oh. Ini sah mau kan itu ruqyah. Iya. Ruqyah dan tawasul itu tawasul mohon sembuhan kepada Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sah mau betul. Fatihahnya bisa Kenapa? baca Fatihah. Fatihah itu obat, ruqyah obat dan untuk segala macam hal. Jadi kami nggak usah. Nawaitu sebab diberakan Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Sunat di Al-Fatihah. Nggih. Nah, itu kan tawasul betul napa-napa. Itu doa itu. Mohon kesembuhan kepada Allah bertawasul dengan membawa nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap pertolongan Allah dengan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, cekap nggih. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat mubarakah di dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah di dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.